Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada begitu banyak malaikat yang diciptakan dengan tugasnya masing-masing. Adapun malaikat yang wajib untuk kita ketahui ialah berjumlah 10 malaikat. Salah satunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa malaikat Jibril bertugas sebagai pembawa wahyu pada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik tugasnya yang mulia itu, ternyata ada 2 kisah menarik yang menceritakan tentang kisah malaikat Jibril senang dengan 3 hal dari dunia ini, dan kisah tentang ketika malaikat Jibril ketakutan sampai menciut ketika melihat malaikat yang diutus Allah kepada Rasulullah SAW. Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada di dalam suatu majelis, Rasulullah SAW kemudian membuka pembicaraan seraya bersabda, "Ada 3 hal yang sangat aku senangi di dunia ini, yaitu wangi-wangian, istri yang soleha, dan ketenangan saat sholat." Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya. Orang yang pertama kali beliau tanya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau bertanya, "Apa yang kamu senangi dari dunia ini wahai Abu Bakar?" Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku menyukai 3 hal, yaitu duduk-duduk di hadapanmu, memandangmu, dan membelanjakan hartaku untukmu." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Dan kau wahai Umar, apa yang kau senangi?" Sayyidina Umar pun menjawab, "Aku mencintai 3 hal, yaitu memerintahkan apa yang baik sekalipun secara diam-diam, melarang kejahatan meskipun dengan cara terang-terangan, dan mengatakan kebenaran meskipun pahit akibatnya." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Dan kau Utsman, apa yang kau senangi?" Sayyidina Utsman pun menjawab, "Aku cinta 3 hal pula, yaitu memberi makan, menyebarkan salam, dan melakukan salat malam ketika orang tertidur." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Dan kau wahai Ali, apa yang kau senangi di dunia ini?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Aku mencintai 3 hal, yaitu memuliakan tamu, puasa di musim panas, dan memukul musuh dengan pedang." Lalu Rasulullah SAW juga bertanya kepada Abu Dar Al-Ghafari, "Dan kau wahai Abu Dar, apa yang kau sukai dalam kehidupan di dunia ini?" Abu Dar pun berkata, "Aku suka 3 hal, yaitu lapar, sakit, dan kematian." Mendengar jawaban Abu Dar, Rasulullah SAW pun bertanya, "Kenapa demikian wahai Abu Dar?" Lalu Abu Dar berkata, "Aku menyukai rasa lapar untuk menghidupkan hatiku, dan aku menyukai sakit untuk membersihkan dosaku, dan aku menginginkan kematian agar bisa bertemu dengan Allah." Tak lama kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun untuk menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Aku mencintai 3 hal dari dunia kalian ini, yaitu menyampaikan wahyu ini, menjaga amanah, dan cinta orang miskin." Setelah berkata seperti itu, kemudian malaikat Jibril naik ke langit dan langsung turun kembali lalu berkata, "Allah menyampaikan salam kepada kalian, dan Dia berfirman, Aku mencintai 3 hal dari dunia kalian ini, yaitu lidah yang selalu berzikir, hamba yang rendah hati, dan badan yang terkena bala tapi tetap bersabar." Dari kisah perbincangan yang mengagumkan itu, maka diketahuilah 3 hal yang disenangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ia menyukai tugasnya yang tak lain adalah menyampaikan wahyu. Dia juga menyukai sifat amanah, dan malaikat Jibril juga mencintai orang miskin. Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Khusyu fi Salat, yang berarti kerendahan hati dalam salat, pada bab terakhir kitab tersebut terdapat hadis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan salat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Ketika aku sedang duduk bersama malaikat Jibril alaihissalam membicarakan tentang berbagai macam perkara, lalu tiba-tiba terbelah langit, kemudian turunlah malaikat, dan malaikat tersebut menghampiri kami. Ketika malaikat Jibril melihat malaikat itu, dia menciut dan terlihat gelisah ketakutan. Malaikat tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
Sesungguhnya aku adalah pembawa pesan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Aku datang untuk memberimu pilihan. Pilihan tersebut adalah jalan kehidupan Nabi yang seperti apa yang ingin kau pilih. Apakah jalan kehidupan Nabi yang hidup bagaikan raja, atau Nabi yang hidup seperti hamba sahaya biasa-biasa saja? Kau boleh memilih untuk hidup sebagai raja ataupun hidup seperti hamba sahaya. Dari dua pilihan itu, mari kita lihat contoh Nabi yang hidup bagaikan raja, yaitu seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka berdua adalah contoh seorang Nabi sekaligus raja yang hidup dalam keadaan nyaman, memiliki kehidupan yang menyenangkan, menjadi seorang raja kaya raya, melakukan hal yang diinginkan tanpa mengurangkan kenikmatan yang akan diperoleh di akhirat nanti. Namun Rasulullah SAW sudah terbiasa hidup dengan menahan lapar, dengan batu yang diikatkan pada perut beliau. Rasulullah juga menderita dalam ketidakcukupan, bahkan setelah Islam berjaya sekalipun. Jadi Rasulullah SAW mempunyai dua pilihan tersebut. Pilihan pertama seperti jalan kehidupan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, atau pilihan kedua tetap berada di jalan kehidupannya yang sederhana biasa-biasa saja. Mendengar pertanyaan dari malaikat itu, Rasulullah SAW pun menengok ke arah malaikat Jibril, seolah ingin menanyakan pendapatnya. Lalu malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW untuk memilih menjadi nabi yang sederhana. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada malaikat tersebut, "Aku memilih sebagai nabi yang hidup bagaikan hamba sahaya." Setelah Rasulullah menjawab, malaikat itu pun langsung pergi meninggalkan Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam. Setelah malaikat itu pergi, Rasulullah SAW melihat ke arah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril berkata, "Kejadian ini sangat aneh. Malaikat itu belum pernah sekalipun turun ke bumi hingga saat ini." Maka Rasulullah SAW berkata, "Mengapa engkau menciut dan sangat ketakutan wahai Jibril?" Malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak berpikir dan tidak menyangka bahwa dia akan datang hari ini, kecuali untuk mengabarkan datangnya hari kiamat." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Lalu siapakah malaikat yang datang tadi?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Dan ketika aku melihat malaikat Israfil datang, aku berpikir semuanya akan berakhir." Dan dari kejadian inilah yang mempengaruhi kehidupan Rasulullah SAW untuk menjalani kehidupan dengan bersahaja dan rendah hati. Dengan Rasulullah memilih jalan Nabi yang hidup seperti hamba sahaya, itu bukan berarti menyalahkan jalan yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau Nabi Sulaiman alaihissalam memang diberikan kerajaan dan kekayaan yang belum ada sebelum dan sesudahnya. Akan tetapi dia tetap memiliki sifat bersahaja juga rendah hati. Dan berikut adalah sepenggalan kisah rendah hati dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Namun ada beberapa fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Berikut kisahnya. Dikisahkan dalam kitab Qahasul Anbiya karya Ibnu Katsir, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir akan terinjak-injak pasukan besar itu. Lalu faktanya ada seekor semut yang bernama Jirsan, yaitu seekor raja semut yang berasal dari Bani Sisiban, berkata pada para semut yang lainnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan ini, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 19.
Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya, mereka mencari jalan lain untuk menghindari semut-semut itu. Dikatakan pula bahwa semut yang bernama Jirsan itu memiliki kaki yang pincang. Setelah ia mendengar Nabi Sulaiman memilih jalan lain, Jirsan pun langsung menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan kaki yang pincang, dia berusaha naik ke atas badan Nabi Sulaiman sampai ke bagian bibirnya untuk memberikan dan menyuapi sebutir gula sebagai rasa terima kasih kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena sudah menyelamatkan rakyatnya. Sebutir gula pemberian Jirsan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam menerimanya dengan senang hati karena dia mengetahui bahwa sebutir gula itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi seekor semut. Karena Nabi Sulaiman pernah bertanya pada seekor semut, "Berapa banyakkah makanan yang diperlukan untukmu dalam setahun?" Lalu seekor semut itu menjawab, "Aku hanya butuh 1 butir gula dalam setahun." Maka seperti itulah sifat rendah hati dan sifat menghargai makhluk Allah dari seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dari kisah ini dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.